Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dengan NIM 2120203076, program studi manajemen pendidikan Islam. Saya akan memaparkan materi dari kelompok 11 yang berjudul pendekatan supervisi dalam memenuhi tugas yang diberikan langsung oleh dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yaitu Dr. Muhammad Hasbi MPD. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi yang berjudul pendekatan supervisi pendidikan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian supervisi pendidikan. Istilah supervisi berasal dari kata supervideo yang artinya mengawasi atau menilai kinerja bawahan. Supervisi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision, yang berarti di atas, dan vision yang berarti melihat. Maka secara keseluruhan seperti diartikan sebagai melihat dari atas. Dalam arti supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para pegawai sekolah dan lainnya dalam melakukan pekerjaan yang secara efektif. Supervisi merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik. Materi selanjutnya yaitu macam-macam pendekatan supervisi pendidikan. Yang pertama ada pendekatan kolegial. Supervisi kolegial yaitu bisa disebut supervisi rekanan, diistilahkan dalam beberapa nama, antara lain first supervision atau cooperative professional development, dan bahkan sering dikaitkan dengan collaborative supervision. Supervision kolegial sebagai proses formal moderat di mana dua orang guru atau lebih bekerjasama untuk kepentingan perkembangan profesional guru. Bentuk supervisi kolegial menurut Kimbrough adalah pertemuan guru dengan agenda yang jelas dan membicarakan topik-topik yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan di sekolah. Baik, kedua adalah pendekatan individual. Pendekatan ini disebut dengan wawancara individual yang kesempatan yang diciptakan oleh pengawas atau kepala sekolah untuk bekerja secara individual dengan guru sehubung dengan masalah-masalah profesionalnya. Pendekatan ini menekankan kadar pertanggungjawaban pribadi guru terhadap profesionalismenya. Bentuk dari pendekatan ini adalah guru membuat rancangan pembelajaran. Selanjutnya disampaikan kepada supervisor atau kepada sekolah atau pihak lain yang lebih kompeten pada akhir semester. Biasanya guru dan supervisor bertemu untuk membicarakan kendala yang dihadapi selama melaksanakan program pembelajaran. Pendekatan ini cocok bagi guru yang suka bekerja sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, pendekatan klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan pembelajaran dengan tahapan atau siklus yang sistematis dalam perencanaan, pengamatan serta analisis yang logis dan inseptif mengenai penampilan mengajar yang nyata dalam mengadakan perubahan dengan cara rasional. Ada beberapa tahapan perencanaan supervisi klinis. Tahap yang pertama, tahap pertemuan awal, merupakan pembuatan kerangka kerja karena itu perlu menciptakan suasana akrab dan terbuka antara supervisor dengan guru sehingga guru merasa percaya diri dan memahami tujuan yang diadakan pendekatan klinis ini. Yang kedua, tahap observasi kelas. Guru melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai pedoman dan prosedur untuk disepakati pada tahap awal. Selanjutnya, supervisor melakukan observasi berdasarkan instrumen yang telah dibuat dan disepakati oleh guru. Setelah supervisor mengumpulkan informasi untuk membantu guru dalam menganalisis pembelajaran. Yang keempat yaitu pendekatan ilmiah. Dalam supervisi pembelajaran ini terkait erat dengan pengupayaan efektivitas pembelajaran. Artinya memberikan responsif atas kekurangan-kekurangan dalam menilai aktivitas pembelajaran. Kekurangan tersebut dapat berupa 1. Kekurangan tegas dan
Kurang tegas dan kurang jelasnya standar-standar yang digunakan untuk menilai efektif atau tidaknya pembelajaran ini. Yang kedua, sulit menentukan metode-metode yang paling baik. Yang ketiga, sulit menentukan guru mana yang mengajar dan melaksanakan tugas yang paling baik. Yang terakhir yaitu pendekatan artistik. Dalam supervisi pengajaran, menurut Gottfried Carster, artistik adalah kegiatan manusia yang terarah pada pencapaian suatu tujuan, tetapi dalam pemakaian umum terbatas pada kegiatan yang melibatkan kemampuan kreatif, kecerdikan, pertimbangan, dan keterampilan. Pendekatan artistik dan supervisi pengajaran adalah setiap bentuk layanan bantuan profesional kepada guru-guru secara individu maupun kelompok dalam rangka perbaikan pengajaran dan perbaikan program kurikulum melalui proses yang memerlukan institusi kreativitas, kecerdikan, dan keterampilan yang dilakukan oleh supervisor dalam kegiatan supervisi yang belum disepakati secara tertulis dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dengan cara berusaha menyikapi pengajaran sekaligus menjangkau latar belakang sang guru. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang pengawasan direktif, non-direktif, dan pendekatan kolaboratif yang erat hubungannya dengan pendekatan supervisi yang lainnya. Yang pertama, pendekatan langsung atau pendekatan direktif tadi. Pendekatan direktif adalah cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Supervisor memberikan arahan langsung, sudah tentu pengaruh perilaku supervisor lebih dominan. Pendekatan direktif ini berdasarkan pada pemahaman terhadap psikologis behavioritis. Prinsip behavioritis ini ialah segala perbuatan yang berasal dari refleks, yaitu respon terhadap rangsangan atau stimulus karena guru memiliki kekurangan, maka perlu diberikan rangsangan agar ia bisa bereaksi lebih baik. Sasaran pendekatan supervisi direktif adalah perilaku pengajaran dan bukan perbaikan kepribadian guru. Untuk ini, supervisor diharapkan untuk mengajar berbagai keterampilan pada guru terkait mengamati, menganalisis, mengembangkan kurikulum, dan keterampilan dalam mengajar. Yang kedua, pendekatan supervisi pembelajaran non-direktif atau bisa dikatakan tidak langsung. Yang maksud pendekatan supervisi non-direktif adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Perilaku supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, tapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan oleh para guru. Ia memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Pendekatan non-direktif ini berdasarkan pada pemahaman psikologis humanistik. Psikologi humanistik sangat menghargai orang yang akan dibantu. Oleh karena pribadi guru yang dibina begitu dihormati, maka ia lebih banyak mendengarkan permasalahan yang dihadapi guru-guru. Guru-guru mengemukakan masalahnya. Supervisor mencoba mendengarkan dan memahami apa yang dialami. Yang terakhir atau yang ketiga, pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif. Pendekatan supervisi pembelajaran kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif dan non-direktif menjadi suatu cara pendekatan baru. Pada pendekatan baik supervisor maupun guru bersama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi guru. Pendekatan ini berdasarkan pada psikologis dan kognitif dan psikologis kognitif beranggapan bahwa belajar adalah perpaduan antara kegiatan individu dengan lingkungan, pada gilirannya akan berpengaruh dalam pembentukan aktivitas individu. Dengan demikian, pendekatan dalam supervisi berhubungan pada dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Baik, mungkin itulah yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Ampun daripada Bapak
Dr. Muhammad Hasbi MPD. Saya berterima kasih atas ilmu yang telah berikan pada semester ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.